Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan khusus yang mana ada 4 kalimah. Ada dunia, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi di sini ada yang membaca dengung karena nun mati bertemu ya, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu waw. Kenapa ada yang mendengungkan? Karena ketika nun mati atau tanwin bertemu ya, bertemu waw, itu hukumnya idgham bi gunnah. Jadi ada yang membaca keempat kalimah tadi, ini ada yang membaca dengung. Nah, apakah setiap nun mati tanwin bertemu ya, bertemu waw, apakah semua dibaca dengung? Pertama, kita harus pahami dulu tentang idgham bi gunnah. Oke, tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Jadi fokus kepada yang 2 ini saja, ya, waw. Dan pengertian dari idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin dengan berdengung ketika bertemu dengan hurufnya yang 4 ini. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, kita baca secara dengung. Oke, kita masukkan dan dengung. Dan kita lihat contoh ini dalam surah Al-Imran ayat 13 ini. Nah, ini tanwinnya. Tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya tadi adalah idgham bi gunnah. Maka harus kita masukkan tanwin ini, kita masukkan ke ya dan kita dengungkan. Kafiratu yarawnahum, kafiratu yarawnahum. Tanwin bertemu ya, ini dalam 2 kalimah. Kafiratun 1 kalimah, yarawnahum 1 kalimah. Nah, ini kita ingat ya. Tanwin bertemu ya dalam 2 kalimah itu adalah idgham bi gunnah. Contoh untuk waw ini dalam surah Al-Baqarah ayat 120 ini dan ini. Nah, di sini ada 2. Ada nun mati bertemu waw, ada tanwin bertemu waw. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi nun ini kita masukkan ke waw, bunyi nun kita masukkan ke waw, bunyi tanwin kita masukkan ke waw. Karena idgham, idgham itu adalah memasukkan. Jadi kita baca min waliyyu wala, miwa, nun mati masuk ke waw. Oke, nun mati masuk ke waw. Dan min dengan waliyin ini adalah 2 kalimah. Min 1 kalimah, waliyin 1 kalimah. Dan di sini waliyyu wala, waliyyu wala, tanwin kita masukkan kepada bunyi waw. Itu yang idgham. Dan setelah itu waliyin 1 kalimah, wa pun sendiri. Jadi ini idgham bi gunnah. Nah, sekarang kita masuk yang tadi. Yang tadi itu dunia, bunyanun, sinwanun, kinwanun, itu hukumnya adalah izhar wajib, bukan idgham bi gunnah. Walaupun di sini ada nun mati bertemu ya, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu waw, tapi ini bukan idgham bi gunnah, tapi adalah izhar wajib. Kita lihat pengertian izhar wajib. Apabila nun sukun bertemu huruf waw. Oke, nun sukun bertemu huruf waw atau huruf ya dalam 1 kalimah. Atau ada juga yang menyebutnya dalam 1 kata. Dan dibaca tidak dengung. Jadi dunia ini dibaca tidak dengung.
dan kembali kepada izhar, izhar itu adalah jelas. Maka apa yang perlu kita jelaskan? Nun mati jelas, ya jelas. Kita baca dunya, dunya. Tidak boleh kita masukkan nun ke ya. Kalau tadi idgham, bunyi nun kita masukkan ke ya karena hukumnya idgham. Tetapi dunia ini hukumnya izhar wajib. Izhar adalah jelas. Nun jelas, ya jelas. Dunya. Dan tidak ada dengung. Dunya. Dunya. Dunya ini satu kalimah. Sama dengan ini bunyanun satu kalimah juga. Nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Jadi ini izhar wajib. Maka harus kita baca jelas. Nun jelas, ya jelas. Bunyanun. Bunyanun. Kalau ini juga nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Maka ini izhar wajib. Harus kita baca jelas dan tidak boleh dengung. Sinwanun. Sinwanun. Jangan kita baca siwa. Siwa. Tidak boleh. Kalau ini buya. Tidak boleh kita masukkan nun ke ya. Kalau ini duya. Itu tidak boleh. Kesemua ini harus dibaca jelas. Dunya, bunyanun, sinwanun, dan ini kinwanun. Nun jelas, waw jelas, dan tidak ada dengung. Untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contohnya. Dunia dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Dunia, ada nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Maka ini harus kita baca jelas dan tidak boleh dengung. Apa yang jelas? Nun jelas, iya jelas. Kita baca fil hayatid dunya. Dunya, tidak ada dengung dan nun jelas, iya jelas. Seterusnya bunyanun dalam surah At-Taubah ayat 110 ini. Ada nun mati bertemu ya. Ini bentuk lain dari bunyanun. Bentuknya bunyanuhum. Jadi di sini ada nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Maka ini izhar wajib. Nun jelas, ya jelas. Dua-duanya dibaca jelas dan tidak boleh dengung. Kita baca la yazalu bunyanuhum. Bunyanuhum. Nun jelas, ya jelas dan tidak boleh dengung. Seterusnya ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 ini. Sinwanun. Nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Ini izhar wajib. Maka izhar wajib adalah nun jelas, waw jelas, dan tidak boleh dengung. Kita baca wa nakhilun sinwan. Sinwan. Tidak boleh dibaca siwa. Siwa itu tidak boleh. Wa nakhilun sinwan. Seterusnya untuk kinwanun dalam surah Al-An'am ayat 99 ini. Ada nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Kinwanin ini satu kalimah. Maka ini hukumnya izhar wajib. Izhar wajib. Dikarenakan ini hukumnya izhar wajib, maka nun jelas, waw jelas, dan tidak boleh dengung. Kita baca qinwanu daniyah. Qinwanu daniyah. Keempat-empatnya ini adalah izhar wajib, bukan idgham bi gunnah. Tidak boleh kita dengungkan dan tidak boleh kita baca secara idgham atau masuk. Jadi untuk empat kalimah ini dunia itu kalimahnya memang dunia saja. Bunyanun ada dalam pecahannya, ada seperti bunyanahu, bunyanuhum, bunyanahum, dan ada juga bunyanan dalam Al-Quran. Sinwanun ada satu bentuk, sinwanin, sedangkan kinwanun hanya satu bentuk saja. Jadi itu saja, kesimpulannya adalah ketika kita bertemu dengan kalimah dunia, bunyanun dan saudaranya, sinwanun dan sinwanin dan kinwanun, maka ini hukumnya izhar wajib. Harus wajib dibaca jelas, nun mati bertemu ya,
nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu waw. Wajib dibaca jelas dan tidak boleh dengung. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami dan bisa kita amalkan ketika baca Al-Quran. Itu saja, silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.